Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Desi Rahmadani dengan NIM C2357201061 dengan Prodi Sistem Informasi STIMIK Palangkaraya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Rahmadani dari Prodi Sistem Informasi STIMIK Palangkaraya. Nah, di kelas PBO ini saya akan membahas, ini kita akan mulai dari awal membuat dan OOP PHP menggunakan kelas dan objek. Nah, langsung saja yang pertama-tama, karena saya menggunakan Notepad++, jadi kalian harus mendownload Notepad++ terlebih dahulu. Nah, yang kedua, harus mendownload yang namanya Laragon, seperti ini. Laragon. Kalian harus mendownload itu untuk pendukung materi kita hari ini. Nah, untuk yang kedua, kita akan membuat yang namanya folder kerja kita. Folder kerja kita dengan saya simpan di lokal disk C dengan nama praktikum dan NIM saya sendiri. Masuk ke Laragon, terus masuk ke www. Nah, ini sudah saya buat punya saya, jadi kalian tinggal buat punya kalian dengan nama praktikum dan NIM masing-masing, atau nggak usah pakai NIM juga nggak apa-apa. Nah, jadi di sini kita akan mulai membuat kelasnya. Kelas yang kita buat adalah dengan nama komputer. Nah, kita akan buat seperti ini. Kode kelas komputernya dengan membuat kode kelas dengan nama kelas komputer. Di sini saya akan save dulu supaya kita lihat ada warnanya ya. Nah, nama kelas yang kita buat adalah komputer.php. Nah, di sini nggak usah ditambah-tambah lagi. Di sini tinggal kita save. Nah, ini bukan. Sebentar. Nah, langsung muncul seperti ini. Terus kita akan buat yang namanya properti. Maaf ya, ini bukan seperti ini. Nah, seperti ini salah. Kita akan tambahkan ini. Nah, setelah seperti ini, nama kelasnya sudah kita buat. Terus kita akan membuat yang namanya properti. Nah, properti sudah kita buat. Seperti yang kita sudah buat, kita akan membuat yang namanya, dalam isi properti ini kita akan membuat yang namanya public. Nah, di dalam properti ini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu cara yang pertama kita bisa membuat langsung data ke dalam properti ataupun yang terpisah. Nah, saya akan menjelaskan di sini dengan cara gimana properti ini menggunakan data yang terpisah. Saya akan menggunakan data yang terpisah lah. Contohnya ini dolar merek titik. Nah, terus dolar lagi, prosesor, titik komanya jangan lupa ya. Habis itu
dalam sebuah penjualan merek komputer pasti kita akan melihat RAM-nya berapa, mereknya apa, prosesornya apa gitu kan. Jadi kita di sini akan buat RAM. Biasanya kalau orang-orang untuk kerja, untuk keperluan bisnis, mungkin orang memerlukan yang namanya RAM yang besar. Jadi pentingnya menambahkan RAM di sini untuk mempermudah orang melihat RAM-nya berapa untuk keperluan orang masing-masing. Sudah selesai, properti sudah kita buat. Nah, di sini kita akan lanjut. Di sini kita akan membuat yang namanya function. Nah, bisa dibuat seperti ini. Nah, enter, bisa kita buat publish function. Terus kita akan buat ini nggak pakai spasi, ini menyatu dengan functionnya. Kita buat dolar merek, koma, ini buat isi data-data di bawahnya nanti. Dolar prosesor, koma, itu dolar RAM, tutup kurung. Seperti ini, buat seperti tambahkan ini lagi. Di bawahnya kita tambahkan this, ini merek, menggunakan merek tidak menggunakan dolar, titik koma, dan jangan lupa terus di bawahnya juga sama. Titik koma, jangan lupa terus terakhir this, ini untuk RAM. Oh, ini untuk kita menambahkan datanya nanti supaya terbaca ya. Seperti ini. Merek, titik koma. Nah, ini juga sama. Prosesor. Nah, untuk ini juga sama. RAM, titik koma. Nah, di bawahnya kita tutup. Nah, terus selanjutnya kita menggunakan metode. Nah, di sini saya menggunakan 3 properti dan 3 metode. Jadi, propertinya sudah kita buat, terus kita akan membuat yang namanya metode. Untuk metode yang pertama yaitu metode 1 misalkan ya. Titik 2, apa ya? Kita tulis menghidupkan
Nah, seperti ini. Bisa dilihat lah, seperti ini. Terus kita masukkan echo-nya. Untuk echo kita buat spasi komputer $is merek. Komputer sedang dinyalakan. Di situ kita buat seperti ini. BR titik koma. Nah, jangan lupa titik komanya lah. Titik koma ini fungsinya untuk pengakhiran baris supaya tidak nyambung dengan yang di bawah. Selanjutnya kita akan membuat jangan lupa ini tutup. Nah, kita buat metode yang kedua. Metode yang kedua ini kita buat menghidupkan komputer. Function. Ini yang pertama kan hidupkan, berarti ini function matikan. Kurung terus kita akan membuat yang namanya echo tadi. Echo. Tanda petiknya jangan lupa. Komputer $is oh ya lupa. Ini bukan titik koma, maaf. Ini tanda petik. Nah, merek sedang dinyalakan. Nah, di sini kita salah. Nah, sudah selesai metode yang kedua, terus kita akan lanjut metode yang maaf. Ini kurung lanjut untuk metode yang ketiga itu
karena yang di atas sudah kita buat untuk menghidupkan, jadi ini untuk dimatikan karena komputer kan ada yang untuk mematikan atau untuk menghidupkan. Terus ya ini jangan spasi, kurung, kita buat echo. Is merek kimat, mereknya spasi dimatikannya. Jangan lupa ini BR-nya titik koma ya. Terus tutup. Ini terus untuk selanjutnya ini bagian datanya lah, bagian data dari mereknya apa, prosesornya apa, RAM-nya berapa. Nah, ini kita akan buatnya di sini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat objek dari kelas. Membuat objek dari kelas. Nah, sini kita akan ketik membuat objek dari kelas yang sudah kita buat lah. Oh ya, kelas ini harus diawali huruf besar. Nah, ini awali huruf besar. Sini dolar komputer 1 new ini untuk prosesornya Intel Intershore misalnya i5. Nah, i5 ininya RAM-nya 8. Nah, karena di sini angka tidak ada huruf, jadi kita tidak perlu tanda petik, langsung ini tutup kurung, jangan lupa titik komanya. Terus selanjutnya kita akan buat nah di sini kita akan membuat lagi yang namanya menampilkan data properti. Ekornya data komputer, karena propertinya sudah kita buat, jadi kita akan membuat untuk di dalam propertinya nanti putar. Nah,
Sini PR titik koma. Oh, bukan tis, berarti di sini komputer satu yang kita buat tadi lah. Terus di sini kita akan buat tampilkan nah seperti ini. Terus yang terakhir ini untuk memanggil metode. Coba ada. Nah, kita akan lihat apakah yang kita buat berhasil, datanya keluar atau tidak. Kita akan buka yang namanya Chrome. Sebelum kita membuka Chrome, pastikan dulu Laragon ini sudah dimulai. Nah, kalau tidak dimulai Laragonnya, data ini tidak akan terbaca oleh servernya nanti. Nah, kita akan lihat di sini yang namanya kita enter. Nah, di sini keluar yang namanya ini tadi plan Dijkstra. Terus yang kita buat tadi kan komputer satu. Nah, langsung keluar data komputernya dengan merek Asus Processor Intel Source i5 dengan RAM 8GB. Komputer Asus sedang dinyalakan, komputer Asus sedang dimatikan. Selesai sudah praktikum kita sekali ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Untuk selanjutnya, mungkin ada beberapa video lagi yang bisa kita sama-sama belajar untuk sharing ilmu. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.